langsung tanya ke narasumber kita di hari ini ya, Pak Tony Adikarjo. Saya biasanya ngikutin Bapak tuh di channelnya Success Before 30 nih, Pak. Jadi saya udah ngikutin cukup lama, Pak. Mm-mm. Dan saya juga di sini mungkin lihat sempat Bapak untuk berikan konten-konten ya Pak terkait wealth management dan juga financial planner termasuk bagaimana kita melihat ya at least melakukan pendekatan untuk analisis saham nih. Nah, pada kesempatan malam ini Pak, kita diberi kesempatan dan topik bagaimana sukses di masa muda nih Pak. Iya, Iya. Pak. Jadi kalau kita tahu kan sukses ini definisinya luas ya Pak. Menurut sudut pandang seorang Pak Tony, bagaimana Pak Bapak mengartikan sebuah sukses di masa muda Pak? Silakan waktu dan tempat. Ya, sukses saya membaginya dalam 3 kategori, Pak. Yang pertama adalah kategori individu, yaitu kalau kita berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Nah, Oke, itu kita sudah sukses. Nah, di samping dari sisi individu, ada juga dipandang dari sisi kelompok, Pak. Kalau dari sisi kelompok, seringkali orang melihat kita sukses kalau kita itu berhasil mencapai suatu prestasi yang diharapkan oleh kelompok. Nah, sedangkan kalau dari sisi yang lebih luas lagi, sukses itu adalah kalau kita bisa membantu orang lain untuk juga bisa sukses. Jadi, dalam oke, hal ini, semakin banyak orang yang bisa kita bantu untuk sukses, maka semakin sukseslah diri kita. Seperti itu. oke. Baik Pak. Berarti dari sudut pandang Bapak sendiri sebenarnya lebih kepada kebermanfaatan kita bagi orang lain. Dan saya Iya, setuju Pak. Karena memang menurut saya kita katakan bahwa zaman sekarang orang punya banyak uang, apakah bisa dikatakan sukses? Karena di atas langit masih ada langit nih Pak, ya kan ada beberapa jenjang kita nggak puas Pak. Kita iya, lihat teman mungkin yang naik motor ninja, ya kita saat kita punya motor ninja kita lihat yang punya mobil, ya Avanza kita pengen Avanza, itu nggak betul. akan habis Pak. Sampai ya di tahap kita menghalalkan segala cara. Nah, Iya. terkait untuk sukses ini Pak, apakah menurut Bapak Tony sendiri sukses ini ada timeline-nya atau ada jenjang waktunya nih Pak yang harus kita capai, ada deadline-nya atau enggak nih Pak? Bagaimana Pak Tony? Nah, kalau yang Pak Ketua tadi mengatakan itu lebih cenderung ke arah dreams, Pak ya. Ke arah Oke, target kita, impian kita. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang dreams, tentang impian, otomatis harus ada timeline-nya. Kita saat usia misalkan 27 tahun, setelah kita bekerja mungkin sekitar 3 atau 4 tahun, kita ingin apa? Seperti waktu dulu saat saya merintis uh, karier saya menargetkan dalam waktu 2 tahun, saya harus bisa punya mobil. oke, Dan karena kemurahan Tuhan, dalam waktu 2 tahun saya bisa membeli, saya waktu itu masih ingat, saya bisa membeli mobil Isuzu Panther seharga 50 juta secara cash gitu. Nah, oke, tahun keempat saya punya target, saya ingin punya impian, saya ingin punya rumah. Nah, oke. dan ya karena kemurahan Tuhan juga dan juga kerja keras, Iya, di tahun keempat saya bisa menempati rumah saya sendiri gitu ya. Kemudian di tahun ketujuh saya punya impian tuh pada saat saya buat Dreams Book, saya ingin membeli mobil mewah ya. Saya waktu itu punya impian saya ingin beli Mercedes Benz gitu. Dan di tahun ketujuh saya berhasil mencapainya. Nah, di tahun ke-9 saya juga berhasil mencapai Mercedes Benz kedua saya gitu. oke. Kemudian saya waktu itu juga menginginkan berinvestasi. Nah, 4 tahun setelah saya menjalankan bisnis, saya bisa mendapatkan hasil investasi. Dan saya mulai melakukan investasi di saham waktu itu, di tahun 2000. Oke. Kemudian di 2007, saya mulai investasi di properti, saya membeli rumah kedua, kemudian tanah, kemudian hal-hal yang lain. Seperti itu, Pak. Oke, berarti kalau dari sudut pandang Pak Tony tadi yang saya katakan berarti lebih ke dreams. Ya, Tetapi ketika kita mencapai dream tersebut belum tentu kita merasa itu sukses, ya kan Pak? Karena kita bisa katakan sukses tadi itu sebenarnya kalau dari sudut pandang memang kita sebagai seorang manusia ya makhluk sosial kita juga perlu
melihat, oke, ini ada dampaknya gak nih buat orang sekitar atau enggak, begitu Pak ya? Ya. Tapi dari sisi personal saya, Iya, dari sisi individu saya sudah berhasil. Kenapa? Saya berhasil mencapai impian saya, gitu Pak. oke, Nah, dari sisi kelompok, orang lain juga melihat dengan pencapaian saya, mereka melihat saya juga berhasil. iya, Seperti itu. Nah, kemudian dari sisi yang lebih luas, kebetulan saya waktu itu punya tim, Pak. Saya punya oke, tim dan cukup banyak tim saya yang juga bisa meraih impian-impian mereka, oke, sehingga saya pun juga bisa bisa dikatakan saya merasa bahwa saya bisa membantu juga mereka untuk sukses seperti itu. betul Pak. Dan salah satu tujuan saya membuat Iya, YouTube, membuat itu saya penasaran media Pak. sosial itu Iya, karena saya ingin juga berbagi tentang apa betul. yang saya alami agar bisa membantu banyak orang untuk sukses. Iya, Seperti itu, Pak. Iya. oke, berarti kalau saya perhatikan kan Pak Tony baru cukup aktif ya. Mungkin beberapa tahun nih Pak dalam saya lihat di channel YouTube, saya juga ikutin sih Pak. Dan menurut saya itu cukup membantu saya sebagai orang karyawan nih Pak, yang memang let's say masih kita masih inilah berafiliasi dengan company begitu. Ya, Nah, umuran. yang menjadi pertanyaan saya, apakah kesuksesan itu kita bisa capai atau let's say kita ngomong dreams dulu nih Pak. Ya. Dreams itu bisa kita capai dengan yang namanya wealth management atau mungkin financial planner atau mungkin bedanya financial planner dengan wealth management itu apa dulu nih Pak secara luas? Ya. Apakah ini berbeda dan yang mana yang bisa mencapai dreams atau tidak? Nah, ini saya penasaran juga Pak. Silakan. Ya. Nah, financial planning atau perencanaan keuangan merupakan salah satu bagian daripada wealth management, Pak. Oke. Sesuai dengan namanya, financial planning yaitu perencanaan keuangan. Jadi yang direncanakan hanya tentang aspek finansial pribadi saja. Nah, kalau Anda mengikuti training financial Ya. planning, biasanya yang diajarkan adalah bagaimana cara mengelola uang pribadi aja gitu. Oke. Nah, di financial planning tidak diajarkan tentang bagaimana cara menciptakan kekayaan itu. Oke, well, Tidak diajarkan bagaimana cara membangun bisnis, oke. cara mencari permodalan, membangun personal branding. Nah, itu tidak diajarkan di sana. Sedangkan kalau Anda mengikuti training wealth management atau manajemen kemakmuran ya, Anda Ya. akan diajarkan bagaimana membangun kemakmuran mulai dari nol. Oke. Mulai dari aspek mental, emosional, memaksimalkan potensi diri, membangun bisnis mulai dari nol, cara melakukan personal branding, dan diajarkan juga tentang bagaimana cara mengelola uang atau financial planning gitu. Jadi financial planning di sini adalah merupakan bagian daripada wealth management. Nah, kenapa? Karena kalau kita nggak punya uang, bagaimana cara mengelola uang tersebut? Karena kan uang tersebut baru bisa dikelola kalau uangnya ada kan. Iya. Makanya di wealth management kita menambahkan aspek bagaimana mendapatkan uang atau melakukan yang namanya wealth creation gitu. Nah, jadi dalam hal ini wealth management lebih luas daripada financial planning karena wealth management akan memanage kemakmuran dimulai dari yang pertama tahap wealth creation, Pak, yaitu cara menciptakan kekayaan di mana kita bisa memperolehnya dari 4 sumber penghasilan. Oke. Mulai dari gaji, kalau seorang karyawan ya. Betul. Saya mengawali karir saya juga sebagai seorang karyawan, sehingga saya juga dapat gaji di awal karir saya sebagai seorang, waktu itu saya sebagai seorang insinyur teknik kimia yang baru lulus fresh graduate. Gaji saya UMR tahun 95 ya. 95. Saya gaji saya UMR, saya cuman punya modal motor pembelian orang tua saya pada saat saya lulus sekolah ya. Nah, tetapi pada saat itu saya mulai sebenarnya saya punya yang namanya 2 macam lingkaran, Pak. Yang pertama adalah lingkaran keinginan dan kebutuhan saya dan lingkaran impian saya yang saya inginkan pada saat saya masih kuliah. Nah, tetapi kemudian pada saat saya lulus kuliah dan saya bekerja, ternyata saya mendapatkan kondisi gaji UMR. Sehingga saya mendapatkan sebuah lingkaran yang kedua, yang namanya lingkaran pendapatan, Pak. Nah, dalam hal ini,
ternyata lingkaran pendapatan saya tidak bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan saya. Dan terpaksa saya harus memotong-motong keinginan dan kebutuhan saya dan impian saya seperti ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin jalan-jalan ke luar negeri. Itu semua saya potong, Pak. Kenapa? Saya mengatakan, ini nggak masuk akal. Dengan gaji UMR, gimana caranya saya bisa mendapatkan ini, gitu. Nah, sehingga waktu itu saya merasa itu nggak masuk akal. Sampai suatu ketika, saya berpikir, kenapa saya harus mengecilkan lingkaran impian, keinginan, dan kebutuhan saya untuk saya sesuaikan dengan pendapatan saya? Kenapa saya nggak berpikir bagaimana caranya membesarkan lingkaran pendapatan saya agar bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan saya? Nah, akhirnya waktu itu saya berpikir, gimana caranya saya bisa membesarkan income saya? Nah, saya mulai mencari penghasilan sampingan. Kalau saat ini lebih dikenal dengan nama side hustle gitu, Pak. Ya, freelance. Nah, iya, freelance, side hustle gitu ya. Nah, saya mulai cari side hustle. Dari side hustle saya mendapatkan hasil usaha dari aktif income saya. Maksudnya, hasil usaha dari aktif income, kalau saya bekerja, maka saya mendapatkan uang. Kalau saya nggak bekerja, maka saya nggak akan mendapatkan uang. Ya. Nah, kemudian saya mulai berpikir, setelah saya mulai bisa mendapatkan aktif income, sesuai berjalannya waktu, saya berpikir, gimana caranya mendapatkan hasil usaha yang namanya passive income. Di mana kita hanya menjalankan bisnis tersebut di awal, kita buat sistemnya, kita lakukan, sampai akhirnya bisnis itu berjalan, baik pada saat kita ada ataupun tidak melakukannya, bisnis tersebut tetap menghasilkan uang buat kita. Nah, kalau mungkin Bapak sempat membaca bukunya Robert T. Kiyosaki, biasanya active income itu masuknya di kuadran S, Pak. Nah, self-employed. Betul. Nah, kalau yang passive income masuknya di kuadran B, atau kuadran bisnis. Nah, di samping itu, sumber penghasilan keempat adalah hasil investasi. Pak ya, yang terakhir. Dengan saya melakukan investasi di saham, saya melakukan investasi di properti, saya melakukan awalnya pertama kali investasi di deposito gitu kan. Nah, saat ini kan banyak banget ya instrumen investasi. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita memiliki wealth creation dari 4 sumber penghasilan ini, kita harus melakukan yang namanya wealth allocation, wealth yang kedua. Yaitu ini menarik. Kita harus mengelola kemakmuran dengan mengalokasikannya uang yang kita peroleh dalam 5 pos keuangan, yaitu pos need, pos want, pos debt, pos saving, dan pos investment. Gitu. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus memproteksi diri kita. Kita harus melakukan wealth protection pada aset yang kita miliki. Nah, menurut Bapak, kira-kira aset kita yang paling berharga itu apa sih, Pak? Aset yang paling berharga menurut saya ketika saya masih bekerja ya fisik kita ini, Pak. Iya, diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Betul. Apalagi kalau dalam hal ini kita pencari nafkah tunggal, Pak. Dalam hal ini otomatis kita harus bisa memproteksi diri kita. Kalau sampai terjadi misalkan kita sakit, ya kita nggak pernah mengharapkan sakit. Betul. Tetapi kan kemungkinan itu akan bisa terjadi kan. Karena kita kan manusia, kan kata human ya. Jadi kemungkinan sakit itu pasti ada. Gitu. Kemudian kita nggak pernah keingin yang namanya kecelakaan. Betul. Tapi kemungkinan terjadi itu ada kan. Seperti saya di tahun 2003, saya pada saat di sebuah seminar, saya lupa kalau panggung itu letternya Z gitu ya. Waktu itu ada, saya berbicara di depan ribuan orang, dan itu panggungnya itu letternya Z supaya kelihatan bagus gitu ya. Dan saya bisa berbicara agak ke depan di banyak orang gitu. Nah, saya lupa letternya Z, Pak. Sehingga pada saat saya mundur, saya jatuh dari panggung, Pak. Waduh. 1,5 meter panggungnya, dan itu membuat kaki saya patah. Aduh, iya, baik. Dan pada saat kondisi itu, saya otomatis sekitar 6 bulan saya nggak bisa kerja, Pak. Saya nggak bisa, kaki saya patah, nggak bisa jalan. Nah, tapi saya bersyukur karena saya sudah mengelola uang saya dan saya pada saat itu sudah mulai memiliki passive income. Walaupun kondisinya saya tidak bisa bekerja secara maksimal karena kaki saya patah. Kemurahan Tuhan saya masih bisa mendapatkan income dari passive income saya gitu.
Nah, makanya penting sekali kalau kita punya yang namanya wealth protection. Nah, Oke, di samping wealth protection itu untuk diri kita juga harus melindungi juga keluarga kita, Pak. Karena oke, kan mereka kan orang-orang yang kita sayangi ya. Orang tua betul. kita, pasangan kita, anak-anak kita. Nah, kita harus proteksi juga gitu. Kemudian kita juga harus memproteksi aset-aset yang kita miliki. Seperti mungkin rumah, mobil. Karena kalau terjadi kebakaran, kecelakaan itu kan nggak pernah tahu ya. Kalau kita punya office atau kita punya pabrik mungkin, ya itu pun juga harus kita asuransikan Iya, gitu, dengan wealth protection tersebut. Nah, oke. tahapan yang keempat dari wealth management adalah wealth distribution, yaitu cara Distribution. kita, iya, Hmm, yaitu cara kita mempersiapkan legacy kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada pasangan Oke, kita, ya. anak kita, orang tua kita, seperti itu. Jadi ada 4 wealth Mm-mm. dalam wealth management itu sendiri. Jadi Oh, dalam wealth management ada 4 tahapan. Yang pertama adalah wealth creation, yang kedua adalah wealth allocation, yang ketiga wealth protection, dan yang keempat adalah wealth distribution. iya. Ini menarik sih, Pak, karena memang mostly sekarang banyak edukasi yang dijual, namun ini mungkin tadi sebagian kecil dari wealth management, Pak ya, Ya, hanya financial planning atau personal finance begitu. iya, Tapi yang menjadi persoalan lagi ini kan kita juga harus yang namanya tadi Bapak bilang justru kita harus membesarkan lingkaran pendapatannya ya. Kalau kita fokus hanya dari gaji betul. tanpa adanya peningkatan income ya agak lama, mungkin bisa tapi lama tercapai daripada dreams kita itu ya. Ya, Oke. Nah, untuk zaman sekarang ini banyak mungkin kita sebutnya kawan Visto ya, Pak. Ini ya, investasi ini. Kawan Visto ini punya gak sih angka patokan, Pak? Bagaimana mungkin sekarang kerjanya hanya masih karyawan dan mungkin masih belum ada side hustle. Nah, eh, ada gak sih Pak patokan pada wealth management ini kalau kita lihat bagaimana angka exactly gitu setiap orang yang memang bisa let's say angka best practice ya loh Pak bahwa sebenarnya kekayaan ini sudah harus yang namanya tadi dilindungi dan lalu distribusi dan lain sebagainya itu ada patokannya nggak sih Pak angkanya Pak nah, atau ini tergantung Pak dalam hal ini biasanya itu subjektif, Pak. Setiap subjektif orang itu punya impian yang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin dengan income 10 juta itu sudah merasa puas, Pak. oke Nah, tapi ada juga orang yang punya penghasilan 20 juta masih belum puas, Pak. Nah, dalam hal ini oke itu subjektif sekali gitu. Bahkan ada orang yang income-nya ratusan juta pun merasa bahwa itu masih kurang buat dia. Nah, oke sehingga dalam hal ini yang menentukan adalah orang tersebut. Nah, oke makanya saya selalu mengatakan, kalau kita punya mimpi, itu jangan terlalu kecil, jangan terlalu rendah. oh, Kenapa? Seringkali yang membuat orang itu stagnasi, itu karena dia fokus pada impian-impian kecil dan kemudian puas. Ya, oke mereka akhirnya jadi malas, nggak mau mempunyai impian yang lebih besar, ya akhirnya stagnasi kehidupannya. Dia merasa sudah cukup, enough gitu ya. Nah, tapi mereka ternyata tidak mempersiapkan hal-hal yang lain tadi. Jadi seberapa besar ya Anda harus memenuhi 5 pos keuangan tadi yang menurut Anda tercukupi. Dan biasanya saya selalu mengatakan Anda harus punya income itu yang cukup hari ini, itu kalikan 2 minimal di situ. Kenapa? Anda kan hidup nggak cuma di masa kini, oke Anda juga akan hidup di masa depan. oke baik Dalam hal ini ada yang namanya masa pensiun. ya Biasanya orang itu punya usia produktif itu kurang lebih 30 tahun, Pak. ya Biasanya usia produktif itu usia 25 sampai 55. Betul ya? Mm-mm. Karena biasanya orang lulus kuliah, kemudian 55 pensiun. Dan menurut survei saat ini harapan hidup manusia itu kurang lebih juga 30 tahun, Pak. Sampai usia Oke. 85 gitu ya. Nah, sehingga harusnya kita harus mencukupi kehidupan bukan hanya memikirkan kehidupan masa kini, tapi Ya juga harus mulai memikirkan kehidupan masa mana yang pensiun akan gitu. datang Nah, sehingga kalau kita dapat income,
kalau ada cukup hari ini, kalikan 2. Minimal, Oke. itu minimal ya. Minimal, Minimal. Pak. Nah, kalikan 2. Kenapa? Yang satu kali itu untuk hidup kita di masa kini, yang satu ditabung untuk masa depan. Seperti itu, untuk masa pensiun. Dengan catatan, kebutuhan masa pensiun Anda sama dengan kehidupan saat ini. Tapi Oke, gaya hidup. permasalahannya, ada yang namanya inflasi. Betul, Pak. Kita nyambung ke inflasi. Nah, Oke. uang yang kita rasa cukup saat ini, belum tentu saat masa pensiun Iya, cukup. Kemungkinannya bahkan kecil sekali untuk cukup, karena adanya inflasi. iya. Nah, makanya saya mengatakan minimal 2 kali, tapi akan lebih bagus antara 3 sampai 5 kali. Karena kalau Oke. Anda hanya 2 kali, saat Anda pensiun, Anda harus downgrade lifestyle. Seperti itu. Betul. Oke. Dan bicara tentang kenaikan inflasi nih, Pak. Ini kan investasiku memang eh, kita bergerak di bidang yang namanya perusahaan efek ya. Kita Yes. menyediakan produk ya investasi. Nah, kalau Pak Tony sendiri nih Pak, strateginya ada gak sih ala Pak Tony nih dari mungkin dulu karyawan, mungkin cuma beli saham BCA satu lot ya, baru cukupnya itu doang ya, sampai ke tahap mungkin bisa beli properti itu bisa diceritakan nggak Pak? Dari mulai karyawan bagaimana personal finance Bapak sampai bisa mendirikan bisnis itu berbarengan atau Bapak lepas dulu pekerjaan utama baru Bapak fokus bisnis atau seperti apa nih Pak? Saya pengen dengar ceritanya. Kawan Visto juga mau dengar Pak. Yes. Nah, saya waktu itu memang saya sebagai karyawan, Iya, kemudian saya mulai punya side hustle, dan ya karena saya fokus dengan pekerjaan saya yang jadi di side hustle saya, banyak orang berpikir kalau mempunyai side hustle itu adalah bisnis sampingan. iya. Betul ya? Nah, saya tidak pernah memikirkan bahwa bisnis side hustle saya itu adalah bisnis sampingan. Saya berpikir bahwa bisnis side hustle itu adalah bisnis baru saya, yang Oke. mana bisnis ini akan bisa akan bisa membantu saya untuk meraih impian-impian saya, seperti itu. Sehingga kalau saya bekerja di perusahaan untuk, mohon maaf, bos Iya, saya kan karyawan kan, betul Pak. saya bekerja di perusahaan untuk memenuhi impian bos saya, betul nggak? Iya. Nah, kalau saya rela bekerja 8 jam untuk memenuhi impian bos saya, kenapa saya tidak rela melakukan 8 jam sehari, atau kalau dalam seminggu 40 jam seminggu, 40 jam. itu untuk bisnis saya sendiri. Nah, Oke. sehingga saya melakukan bisnis tersebut itu biasanya selepas jam kerja, jam 8 pagi saya kerja, jam 5 sore saya pulang. Saya mulai menjalankan aktivitas bisnis sampingan saya mulai jam 6 sore sampai jam 10, jam 11 malam, Pak. Dan itu Oke. saya lakukan di hari Senin sampai Jumat. Wow. Dan di hari Sabtu dan Minggu, kan kebetulan kantor saya libur, Pak. Iya. Nah, saya menggunakan waktu saya yang libur tadi untuk bekerja penuh, Pak. Untuk Oke. mengejar ketertinggalan. Karena kalau hari biasa kan paling saya hanya bisa meluangkan waktu 3 jam, 4 jam ya, Pak ya. Iya, iya. Berarti kalau dalam waktu 5 hari kerja, berarti kan saya baru 20 jam. Saya punya Betul. target kan harus 40 jam juga untuk bisnis saya. Mm-mm. Maka di 2 hari ini, saya bekerja 10 jam, Pak. Wow. Sabtu 10 jam, Oke. Minggu 10 jam. Sehingga genaplah 40 jam. Sama dengan kalau saya melakukan bisnis, melakukan pekerjaan saya di perusahaan saya yang ikut orang gitu. Nah, Oke. karena kemurahan Tuhan, dalam waktu 3 bulan setelah saya serius menjalankan side hustle saya bisa mendapatkan income 4 kali gaji saya, Pak. Oke, Waktu 4 itu. kali. Ya, Iya. 4 kali gaji saya. Sehingga akhirnya saya menulis surat cinta kepada bos saya. Oke. Saya tulis, bos, saya cinta sama kamu, Oke. tetapi saya lebih cinta dengan masa Masa depan saya. depan. Jadi Oke. hari ini saya mohon maaf, saya harus resign karena saya harus memikirkan tentang masa depan saya lebih jauh lagi. Oke. Gitu. Oke. Nah, kemudian setelah Waduh. itu saya fokus dengan bisnis Mm-mm. saya kembangkan. Nah, kalau awalnya saya hanya mengembangkan hanya seputar dalam kota Surabaya, saya mulai Iya. ekspansi bisnis ke luar kota gitu, Pak. Oke. Nah, dan disitulah bisnis saya bertumbuh
dengan lebih pesat seperti itu. Nah, sehingga akhirnya saya membangun sistemnya juga dan mulailah saya bisa memperoleh hasil investasi di tahun 2000. Nah, disitulah saya mulai membeli saham. Antara sebelum saya melakukan investasi di saham, waktu itu saya masih lebih investasi pada diri saya sendiri. Oke. Kenapa? Ilmunya ya. Seperti yang kita kupas adalah aset terbesar kita adalah diri kita. Mm. Nah, saya pribadi waktu itu punya keterbatasan dalam hal berkomunikasi dan dalam hal berbicara awalnya. Oke. Saya saat saya masih kecil, mungkin Pak Kristo nggak akan percaya kalau saya mengatakan bahwa dulu saya termasuk orang yang gagap gitu. Oke. Saya Iya, susah benar, untuk Pak. berbicara gitu ya. Nah, sampai saat ini pun kalau saya berbicara dengan cepat, masih tersisa slip of tongue gitu. Oh, Nah, oke, ya, ya. tetapi saya saat ini banyak orang kalau tidak memperhatikan, kelihatannya saya bicara lancar. Wah, nggak mungkin lah Pak Lancar. Tony itu gagap dulunya. Bicaranya bagus. Itu masalah jam terbang, Kak. Bukan masalah bakat gitu. Setuju, Pak. Nah, Oke. saya dulu termasuk orang yang minder, yang kurang percaya diri. Dan untuk itu saya harus meningkatkan rasa percaya diri saya. Saya harus menghilangkan rasa minder, segala macam. Dan saya beruntung sekali, saya membaca beberapa buku-buku pengembangan diri. Iya. Waktu itu saya investasikan. Ada satu buku yang sangat saya rekomendasikan karena itu merubah hidup saya, yaitu Iya. The Magic of Thinking Big, karangan Oke. David J. Schwartz. Gitu. Mungkin Nah, itu masih ada di ya, Gramet ya, kayaknya masih ada sih, Pak. ada, ya. Oke. Nah, itu saya baca buku tersebut dan saya mulai bisa memaksimalkan potensi diri saya bisa mengelola emosi saya mulai bisa untuk berkomunikasi, saya bisa menghilangkan gagap saya, karena di buku tersebut dikatakan, ada salah satu bab yang mengatakan gagap itu bukan alasan untuk sebuah keberhasilan, untuk sebuah kegagalan. Oke. Gagap itu bukan alasan untuk tidak mencapai keberhasilan. Seperti itu. Anda bisa atasi. Ya. Nah, saya menerapkan hal itu. Dan itu akhirnya saya bisa kembangkan diri saya bisa memaksimalkan potensi diri saya. Saya juga banyak mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan diri waktu itu. Nah, agar saya bisa mempunyai kepercayaan diri. Saya juga suka membaca buku-buku success story orang-orang sukses. Karena kita bisa belajar dari orang-orang sukses tersebut gitu. Oke. Jadi menarik ini Pak, karena kan kita tahu ya sekarang kebanyakan instan dan ini data terakhir nih Pak. Jadi untuk judi online itu udah sampai ratusan triliun ini Pak. Ya turnover. Wow, ini fantastis ya. Ya. Dibandingkan kita beli mungkin saham BRI ya kan setiap bulan kita tunggu ya, mereka mungkin pengennya trading dengan derivatif ya, ada yang mungkin kripto ya, mungkin kripto tidak salah tapi spekulasinya ini cukup berlebihan nih Pak, sampai orang terdekat saya pun ada yang habis begitu puluhan juta dia invest di koin micin, dia nggak tahu itu bagaimana. Nah, ini kan udah jelas nih dari Pak Tony, itu semua ada prosesnya ya. Mungkin memposisikan diri dari karyawan dan bagaimana nanti kita mengelola waktu sendiri sampai akhirnya jadi bos sendiri, punya wealth management yang baik, begitu Pak Tony. Jadi thank you banget buat sharingnya. Nah, ini kita langsung masuk ke Q&A nih Pak. Ada yang bertanya Pak. Ya. Oke. Ini ada yang bertanya dari kayak ini, nggak tahu Bapak atau Ibu ya, namanya saya bingung. Ada pertanyaan, gimana tips dari Pak Tony untuk jaga konsistensi berinvestasi setiap bulannya? Monggo Pak. Ya, saya menjaga konsistensi saya karena saya mengambil dulu Bu, dari uang yang saya peroleh. Jadi begitu saya menerima income, dari total income saya, langsung saya alokasikan. Sekian persen harus masuk di pos nih. Sekian persen masuk di pos won. Sekian persen saya masuk di pos saving. Sekian persen saya masukkan dalam pos investasi. Nah, saya waktu itu memang tidak punya utang, Pak. Sehingga saya tidak memasukkan dalam pos utang.
Tapi Oke, bagi Anda yang punya pos utang, ya Anda harus bereskan utang dulu sebelum Anda investasi gitu. oke. Jadi Anda masukkan pos, bagi Anda yang punya utang ya, Anda masukkan ke pos NIT, Iya, kemudian yang kedua adalah pos untuk bayar utang, kemudian baru ke pos saving. oke. Nah, kalau berlebih ada ke pos won, nah atau pos investasi seperti itu. Nah, itu diambil di depan, Pak. Oh, Karena kalau pos ya. saving, segala macam, pos investasi, itu nggak diambil di depan, itu biasanya nggak bersisa. Disisih, disisihkan berarti ya konsepnya, Pak ya. Iya, biasanya mayoritas orang rata-rata Iya. ya, itu mereka biasanya digunakan untuk kebutuhan dulu, Oke. kemudian lebihnya itu digunakan untuk keinginannya, nah, untuk ngafe, untuk healing, nah, untuk apa namanya, ya Oke. seneng-seneng gitu kan. Nah, Betul. kalau sisa nih baru ditabung, baru diinvestasikan. Saya katakan kalau Anda melakukan kondisi seperti itu, Anda nggak akan pernah bisa menabung, Anda nggak akan pernah biaya investasi. Justru yang Oke. terjadi Anda akan punya pos utang. Oke. Kenapa? Karena biaya hidup itu sebetulnya kecil, tetapi gaya hidup itu Iya itu ya. besar dan tidak terbatas. Nah, Iya. seperti itu. Jadi ya bagus sekali nih nasihatnya buat kawan Visto yang mungkin sudah ada transferan tanggal 25 ini Pak. Langsung cari restoran yang paling mahal di Jakarta Selatan. Waduh. Nah, nah kalau seperti itu akan susah untuk bisa melakukan menabung atau investasi. Jadi Iya. kita harus begitu terima harus langsung alokasikan. Saya biasanya ke 5 rekening. Kalau bagi orang yang tidak punya utang, Anda bisa alokasikan ke 4 rekening, yaitu Oke. pos NIT, pos won, pos saving, pos investment. Bagi yang punya utang, Anda ketambahan satu pos lagi, yaitu pos untuk bayar utang. Oke, untuk bayar hutang begitu ya Pak ya. Iya, karena kan Oke. utang itu harus dibayar, Pak. Karena sebetulnya modal terbesar kita itu adalah trust ya, Pak ya. Dan Ya. kalau kita nggak bayar utang, itu berarti kita akan kehilangan trust kita. Orang Oke. akan nggak percaya sama kita. Dan kalau orang sudah nggak percaya sama kita mau menjadi karyawan, apalagi kita menjadi bisnismen atau pengusaha, itu udah pasti terbentur. Kenapa? Karena orang nggak percaya dengan kita. Modal utama seseorang itu adalah trust, yaitu rasa percaya dari orang lain. Itu yang Oke. kita harus komitmen itu. Makanya kalau pinjol, hati-hati, terutama pinjol-pinjol yang suka untuk membagikan kontak handphone sebagai syarat. Itu kalau begitu Anda nggak bayar pinjolnya, Anda nomor handphone saya, Anda disebarin mengatakan Anda nggak punya utang, Anda punya utang, tolong Oke. ditelepon untuk membantu agar membayar utang ke pinjol tersebut. Wah, itu betul-betul merusak kredibilitas ya. Baik, baik, baik. Jadi ini udah dikasih tahu Pak Tony nih ya, kawan Visto tentang pos-pos yang harus diselesaikan dulu, bagaimana kita melakukan wealth management sampai ke financial planner-nya. Nah, Ya, kalau untuk financial planner ini sendiri nih, Pak, ini kan kita lihat ya, banyak yang mengatakan, waduh saya takut saham, nanti aset saya turun. Nah, ini bagaimana nih Pak cara menyikapi mereka-mereka ini Pak? Apakah ada bagaimana kita start untuk investasi bagi ini yang kita bilang bisa katakan fresh grad yang masih pemula? Ini cocoknya masuk kemana nih Pak? Atau mereka belajar dulu ya dari beberapa buku-buku mengenai saham kalau mau belajar saham, ya. atau ada instrumen lain yang mungkin bisa dicoba terlebih dahulu atau bagaimana? Pak Tony, silakan. Saat ini enak ya, banyak buku-buku yang membahas tentang saham. Dulu tahun 2000-an nggak ada, Pak. Oke, betul. Saat ini juga banyak pelatihan-pelatihan tentang saham. Ada yang gratis ya, kayak di YouTube itu banyak yang gratis juga ya. Beberapa sekuritas juga ngasih training-training edukasi tentang saham juga. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk menambah literasi keuangan kita. Nah, dalam hal ini otomatis kita bisa membeli saham-saham, ya kalau masih bingung, Anda beli aja saham-saham blue chip, yang mana Anda kalau masih awal atau masih awam, Anda bisa melakukan sistem yang paling mudah aja, yaitu DCA ya Oh, Pak ya, dollar cost averaging.
Iya. Jadi Anda membeli aja hanya investasi gitu. Pokoknya setiap bulan kan dari kita sisihkan untuk pos investasi. Ya udah kita beli aja satu saham, misalkan saham apa, BCA atau BRI atau Mandiri atau apalah ya yang Iya. menurut Anda bagus. Nah, udah Anda investasi aja dollar cost averaging di sana. Oh, Atau sistem asset cost averaging atau sistem value cost averaging. Nah, itu memang ada beberapa metode. Tapi yang jelas satu, jangan langsam. Karena kalau oke. langsam anda baru pemula, ada langsam, uang Anda salah masuk, apalagi Oke. Anda FOMO, saham yang lagi digoreng naik, Anda Oke. FOMO, Anda langsam di sana, ya Oke. biasanya saat harganya turun, nyangkut di atas, trauma, Pak. Oh, Dan trauma jadi kemudian mengatakan saham itu judi. scam, Pak. Waduh. Dan saya bilang, yang judi itu bukan sahamnya, yang judi itu orangnya. Oke. Karena balik lagi Pak, di suatu aset juga ada pendekatan analisisnya Pak ya. Ini yang Ya, mengatakan judi mungkin dia asal beli dengar kata-kata orang, mungkin betul, grup begitu yang betul. memang eh, kita nggak tahu kan ya mereka rekomendasi tapi udah jualan kan itu juga nggak bisa tahu ya Ya. Pak. Jadi, nah oke ini ada Biasanya yang, mereka-mereka yang mengatakan judi itu karena belinya karena FOMO, Pak. Karena waduh, fear of missing out, oke, karena rekomendasi temennya, atau oke, influencer, betul, tanpa dia mempelajari lebih lanjut. Nah, dia sendiri nggak tahu yang dibeli itu saham apa gitu loh. iya, Nah, bahkan dulu saya ada temen yang mana beli saham, saat ini sahamnya sudah di listing ya, TMPI. Masih ingat ya Pak ya, iya, ada saham TMPI, tahu Pak, Agis Internasional. iya, Waktu itu saya sempat tanya, kamu tahu nggak TMPI ini bisnisnya apa? Nggak tahu, tapi aduh, belinya banyak gitu loh. oh, oke, Bisnisnya aja apa nggak tahu nggak gitu. tahu. Apalagi melihat laporan keuangan jelas nggak mungkin. Nah, Mhm. kalau itu dibeli, dia beli kemudian rugi. Sekarang di listing, dan mereka mengatakan bahwa saham itu judi. Yang judi itu orangnya. Kenapa saya Oke, mengatakan yang judi orangnya? Jelaslah, dia beli tanpa dia tahu apa yang dia beli. Itu kan judi. betul. Nah, judi itu kan kalau kita membeli untung-untungan ya. Kalau beli, apa namanya, kan seperti togel, Pak. Naik atau turun gitu kan. Oke, benar. Karena nggak Ngarepin tahu apa ini. yang dibeli gitu loh. Heeh, Nah, tapi kalau kita tuh membeli, kita sudah mengetahui apa bisnisnya, bagaimana laporan oke, keuangannya. Kan kalau kita beli saham itu underlying asetnya adalah perusahaan. betul. Bagaimana Iya, growth perusahaan, bagaimana laporan keuangan perusahaan. Itu iya. kan underlying asetnya. Kalau kita nggak tahu underlying asetnya, kemudian kita membeli, ya itu kan berjudi, Pak. Oke, betul, betul. Nah, kita bicara tadi tentang udah sampai ke saham ya dan kita tahu sebenarnya investasi ini ada loh di balik daripada apa yang kita beli ternyata ada bisnis Iya, ya. Termasuk kita beli reksadana. Reksadana ini kan kita ambil contoh yang campuran itu kan ada instrumen saham. Nah, saham ini kan iya, ada bisnis di balik dari lembar yang kita beli. Nah, ini yang mungkin mereka nggak tahu nih, taunya naik turun aja nih, Pak. Oke. betul. Demikian juga kalau beli bond, kalau fixed Iya, income fund ya. betul. eh, Obligasi itu kan kita harus tahu apakah corporate bond atau Iya, treasury bond, iya betul. kan. Nah, kira-kira perusahaan kalau corporate bond itu apa nih itunya, peringkat efeknya gimana, itu kan harus Iya, dipelajari dong. Nah, bisa. jangan hanya tergiur karena bunga tinggi. Nah, Betul. bunga tinggi ternyata bondnya junk bond gitu kan. Waduh. Oke. Ya, kemudian perusahaannya nggak bayar. Oke. Nah, Gagal kemudian bayar, Pak. gagal Waduh. bayar beli bond, akhirnya uangnya hilang, mengatakan Iya. beli bond juga juga judi gitu kan. Oke. Nah, jadi dalam hal ini Anda juga harus mempelajari tentang bond. Nah, kalau Iya. reksadana fixed income memang biasanya yang memilih fund manager ya. Iya. Kalau fund manager biasanya akan lebih terdiversifikasi dan pasti yang memilih juga sudah mempunyai literasi keuangan yang bagus ya, fund manager Betul. ya. Nah, sehingga akan membantu lah di sana. Hmm. Hmm. Jadi ya instrumen manapun pasti akan adanya risiko-risiko tersebut begitu ya. Nah, Betul. yang Dan tadi semakin saya besar return, maka oke, juga
akan semakin besar risknya. Oke, Karena hukum utama investasi kan high risk, high return. high return. Kalau Oke. apa namanya yang dijanjikan income penghasilannya atau income-nya atau return-nya itu besar, Iya, maka resikonya juga pasti besar. lebih besar. Iya, Oh, pasti. Kalau kita mau yang risikonya rendah, ya jangan harap mendapatkan hasil yang besar gitu kan. iya. Pasti return-nya juga kecil. Oke. Seperti surat utang gitu kan, pasar uang seperti itu. Deposito, iya. Ya. Oke, ya mungkin waktu sudah menunjukkan. Kita lihat lagi. Ada pertanyaan, bagaimana kalau mulai investasi di reksadana? Apakah bisa sukses di masa yang akan datang? Oke, Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak. Nah, ini reksadana apa? Reksadana kan ada 4 jenis tuh. Yang reksadana apa namanya open end fund ya. Sebenarnya reksadana sendiri kan ada 2 ya. Yang Betul. pertama close end fund, reksadana tertutup, dan juga reksadana terbuka. Nah, saya hari ini saya nggak akan mengupas yang tertutup karena kalau itu lebih panjang. Saya Oke, akan bahas yang open end fund aja, ya, yang reksadana terbuka. Itu kan ada 4 jenis. Ada yang namanya reksadana pasar uang, yaitu yang reksadana yang mana instrumen investasinya fund manager menempatkan di pasar uang. mm-mm. Dalam hal ini otomatis sesuai dengan kondisinya, dia masuknya di pasar uang, otomatis resikonya rendah, tetapi Ya, hasil investasinya juga akan rendah. Nah, kalau mau kepastian nih, ya ambillah DPU, itu tidak akan turun. Pasti reksadanya naik ya, terus. Tapi naiknya tipis. betul. Pasti tapi ke depan pasti itu. Pasti bagus gitu kan kondisinya. Tapi harus lihat, harus pilih fund manajernya juga ya. Nanti Ya, reksadananya ngambil pasar uang, tapi fund manajernya ternyata nggak bagus ya. Kalau fund manajernya kolaps, ya ikut kolaps gitu. betul. Makanya dalam hal ini juga harus memilih fund manager yang Ya, tepat, seperti itu. Nah, kalau saya akan mengatakan mengenai jenisnya dulu aja. Reksadana pasar uang yang pertama tadi. ya, Yang kedua ada reksadana fixed income yang resikonya lebih besar ya, karena masuknya ke bond atau obligasi. Bisa corporate bond, bisa treasury bond. Nah, dalam hal ini otomatis return-nya lebih besar daripada pasar uang, tapi juga resikonya juga lebih besar. ya, Tetapi biasanya reksadana fixed income masih oke lah, masih saat selama ini masih oke, mm-mm. masih bisa dikatakan resikonya rendah lah ya. Nah, kemudian yang ketiga ada reksadana saham atau Ya, equity fund. Nah, kalau equity fund ini adalah reksadana yang memberikan return yang paling tinggi, tetapi juga memiliki resiko yang oh, itu juga. sangat tinggi juga, sesuai dengan hukum high risk high Baik, return. kita. Nah, berikutnya ada reksadana tipe keempat, yaitu reksadana campuran. Ya, Kalau reksadana campuran, itu otomatis dalam hal ini fund manager mempunyai kebebasan sih sebetulnya. Dia bisa menempatkan di pasar uang, atau fixed income, atau reksadana saham. Tetapi biasanya fund manager nggak akan melakukan one shoot ya, hanya salah satu oke. jenis investasi. Mereka pasti melakukan yang namanya diversifikasi portofolio untuk melakukan yang namanya itu Ya, keamanan buat investornya gitu ya. Jadi dalam hal ini pasti mereka punya portofolio dibagi, sebagian di saham, sebagian di uh, obligasi, sebagian di pasar uang. ya, Nah, jadi manajemen dalam hal risiko. ini ditentukan dulu yang mana nih pertanyaannya, apakah reksadana pasar uang atau reksadana fixed income. Itu biasanya risikonya rendah dan bisa dikatakan lebih pasti. Sementara kalau reksadana saham dan reksadana campuran akan lebih volatile karena uh, pergerakan harga saham tersebut, seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya nih kalau kita bahas bisa jadi satu kelas untuk financial planner nih, Pak, ya. Oke, Saya sangat banyak. sendiri ngasih training untuk wealth management, Pak. Iya. Itu biasanya 2 sampai 3 hari, Pak. Oke, ini kita bicara sejam aja, Pak. Ini masih kulitnya aja sebenarnya nih. Jadi Masih kulit ari, Pak, ini. oke, kulit ari belum sampai epidermis, Pak ya. Aduh. Iya, iya. Oke, baik. Mungkin itu pertanyaan terakhir, Pak. Saya Ya, sedikit ada oke. pesan sponsor nih, Pak ya. Jadi Ya, di sini investasiku di channel YouTube kita ada podcast ya Pak Tony, di situ bisa dilihat ya judulnya
Di sini coba saya lihat ya. Oke, literasi keuangan untuk mencapai puncak kemakmuran ya. Ini bisa juga dilihat lagi ya, diresapi lagi karena kita nggak mungkin kan bahas di sini secara keseluruhan. eh, Ya, tapi Anda mungkin harus diputar-putar lagi nih ya. Jadi konten-konten yang ada di investasiku, Pak Tony silakan dikunjungi atau langsung ke ya, channelnya Pak Tony juga silakan Pak ya. Di ya, situ ya, banyak sekali informasi untuk kita bisa menciptakan kekayaan, bagaimana mungkin basic untuk menganalisa saham ya, mulai dari rasio mungkin debt equity, ROI, nah ya, itu ya, detail silakan ke Pak Tony. ya. Lalu untuk Simpel pembelian kok. reksadana atau YouTube saham saya kan bisa di Asiko. sesuai dengan nama saya, Tony Hermawan Andika Arjo. Ketik aja itu langsung keluar YouTube saya gitu. Baik, itu udah di spill sama Pak Tony. Thank Iya, you Pak sama-sama atas Pak. waktunya. Bagi kawan Visto yang ingin bertransaksi, bisa di investasiku kita ada MPC Point, jadi Ya, semakin banyak transaksi, poinnya bisa ditukarkan di Merchant City Corp. Ya, ya, mungkin informasinya itu aja. ya. Sehat selalu Pak Tony, selamat malam, senang sekali Iya, Pak. selamat malam Iya, dan sampai jumpa di Puncak Kemakmuran. iya, sampai jumpa kawan Visto dan sahabat-sahabat lainnya. Malam Pak.